Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Anggaran Manajemen Koleksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen koleksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Fatimatul Zahro, 126-310-201014. Indah Puspita Ningrum, 126-310-201016. Awanda Aulia Cahyani, 126-310-201027. Linda Tisnawati, 126-310-201031. Dinar Fernanda, 126-310-201032. Hafid Tegar Prasetya, 126-310-202039. Dina Triwulan, 126-310-202040. Purwatudini, 126-310-202044. Pendahuluan. Untuk mengembangkan koleksi perpustakaan, tentunya perpustakaan memerlukan anggaran untuk menjalankan hal tersebut. Anggaran adalah implementasi dari perencanaan mengenai sumber-sumber keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Manajemen koleksi adalah suatu istilah yang mewakili proses perencanaan suatu koleksi perpustakaan atau lembaga informasi yang meliputi aspek pengumpulan, pemeliharaan, komunikasi, koordinasi, kebijakan, serta perawatan dan evaluasi dalam mencapai target koleksi dari organisasi. Jadi, kebijakan anggaran manajemen koleksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan sumber dana yang berhubungan dengan koleksi perpustakaan. Pengertian kebijakan anggaran manajemen koleksi. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang berhubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Anggaran menurut KBBI adalah perkiraan, aturan, taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Menurut Quraisy Matar, anggaran merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lassa, anggaran adalah laporan formal mengenai sumber-sumber keuangan yang disisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi, anggaran adalah implementasi dari perencanaan mengenai sumber-sumber keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Manajemen koleksi adalah suatu istilah yang mewakili proses perencanaan suatu koleksi perpustakaan atau lembaga informasi yang meliputi aspek pengumpulan, pemeliharaan, komunikasi, koordinasi, kebijakan, serta perawatan dan evaluasi dalam mencapai target koleksi dari organisasi. Jadi, kebijakan anggaran manajemen koleksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan sumber dana yang berhubungan dengan koleksi perpustakaan. Sumber anggaran perpustakaan. Untuk mengembangkan koleksi perpustakaan, tentunya perpustakaan memerlukan anggaran untuk menjalankan hal tersebut. Perpustakaan mendapat beberapa sumber keuangan yang dapat diperoleh sebagai sumber anggaran, antara lain yang pertama, anggaran dari badan induk. Perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah biasanya mendapat anggaran dari pemerintah sebesar 5% dari dana yang telah diberikan kepada perguruan tinggi. Dan gaji pegawai sudah termasuk pada anggaran yang telah diberikan pada perpustakaan. Yang kedua, daftar isian proyek. Yang diutamakan dalam daftar isian proyek ini adalah perpustakaan pemerintah di Indonesia. Bagi perpustakaan swasta,
Daftar isian proyek biasanya diganti dengan daftar usulan kegiatan yang diajukan kepada pimpinan badan induk. Yang ketiga, sumbangan wajib dari mahasiswa. Sumber anggaran ini hanya ada di perpustakaan perguruan tinggi sebagai anggaran tambahan. Yang keempat, ada uang iuran dari anggota. Sumber anggaran ini biasanya digunakan untuk perpustakaan khusus, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah. Yang kelima, penjualan terbitan perpustakaan atau badan induk. Ada beberapa lembaga yang menerbitkan buku dan dilakukan oleh perpustakaan dengan ketentuan sebagai keuntungan yang diberikan ke perpustakaan. Yang keempat, pajak setempat. Biasanya ada di perpustakaan umum yang merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketujuh, ada dari penghasilan jasa reprografi, terjemahan, penyusunan bibliografi, penelusuran informasi, dan pembuatan tinjauan literatur. Yang kedelapan, denda dari buku yang terlambat dikembalikan. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemustaka biasanya sesuai dengan kesepakatan dari perpustakaan. 9. Sumbangan pemerintah. 10. Sumbangan simpatisan perpustakaan. Biasanya disebut Friend of Library. Sumbangan anggaran ini didapat melalui bantuan dari orang yang memiliki simpati terhadap perpustakaan sebagai pusat perkembangan ilmu. 11. Sumbangan swasta dan yayasan asing. Biasanya digunakan untuk membeli perlengkapan khusus seperti micro reader atau digunakan untuk berlangganan majalah luar negeri. Jumlah anggaran perpustakaan. Sekolah atau madrasah dalam Standar Nasional Perpustakaan menyebutkan untuk menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran sekolah, di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung. Apabila gaji pegawai perpustakaan tidak dibebankan pada anggaran perpustakaan, maka persentase anggaran perpustakaan dapat dibagi menjadi 1. 60% untuk biaya pembinaan koleksi, 2. 25% untuk biaya pelayanan pemakai perpustakaan, 3. 15% untuk biaya administrasi perpustakaan. Untuk menentukan jumlah anggaran perpustakaan, ada dua macam metode yang digunakan, yaitu metode perhitungan per kapita, perhitungan proporsional, dan perhitungan terinci. Penjelasan dari kedua metode tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Perhitungan per kapita metode. Perhitungan per kapita adalah model perhitungan yang dilakukan atas jumlah minimum per jiwa sesuai dengan standar minimum jasa perpustakaan. Untuk perpustakaan umum ditentukan biaya rupiah per jiwa, maka dihitung jumlah jiwa yang akan dilayani. Pada perpustakaan khusus, perhitungan berdasarkan jumlah anggota yang dilayani. Sedangkan untuk perpustakaan perguruan tinggi biasanya perhitungan berdasarkan jumlah mahasiswa. 2. Perhitungan proporsional. Dalam metode proporsional, anggota perpustakaan sebanding dengan anggaran pendidikan dalam jumlah persentase tertentu. Misalnya untuk perpustakaan sekolah, tersedia anggaran sebanyak 5% dari anggaran sekolah secara keseluruhan. 3. Perhitungan terinci. Pada metode terinci, setiap perpustakaan diharuskan untuk menyusun anggaran sesuai standar yang ada. Misalnya, untuk perpustakaan perguruan tinggi ditentukan A. Jumlah staf perpustakaan, B. Biaya buku dan bacaan lainnya, C. Sebesar 5% dari anggaran buku harus disediakan untuk pengolahan agar siap pakai, termasuk plastik, kartu buku, dan slip peminjaman. Anggaran belanja. Anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan konsep penting dalam membangun rencana perusahaan atau organisasi untuk memperkirakan berapa jumlah uang yang akan mereka keluarkan. Berkaitan dengan perpustakaan, anggaran belanja di perpustakaan meliputi A. Program perbaikan pengelolaan perpustakaan, B. Penyediaan tenaga pengelolaan bahan pustaka, C. Bahan teknis perpustakaan, D. Pengadaan bahan pustaka, E. Pengadaan jaringan internet, F. Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan, dan yang terakhir G. Pengadaan beberapa event dari perpustakaan. Teknik penganggaran. Teknik penganggaran.
Menurut Ibrahim, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat anggaran perpustakaan, yaitu teknik line item, lump sum, formula budgeting, program budgeting, performance budgeting, dan PBBS. A. Teknik line item. Teknik ini merupakan teknik penganggaran yang populer karena bisa digunakan di berbagai organisasi. Pada teknik ini, jumlah pengeluaran dibagi atas berbagai kategori, seperti yang pertama, pengadaan bahan pustaka seperti buku, majalah, serta bahan baca lainnya. Yang kedua, gaji pegawai. Yang ketiga, pemeliharaan koleksi. Yang keempat, peralatan dan fasilitas. Yang kelima, penerangan, pendingin, air, telepon, serta peralatan terkait seperti telek dan faksimil. Yang keenam, bahan alat tulis kantor atau ATK dan bahan habis terpakai lainnya. Yang ketujuh, asuransi gedung. Yang kedelapan, biaya tambahan lainnya yang tak terduga. Dengan cara mengelompokkan tersebut, maka anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok kebutuhan. Meski terdapat kesulitan di mana terkadang hanya ada anggaran untuk satu jenis kebutuhan. Misalnya, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan koleksi tidak dapat dialihkan untuk pengadaan peralatan dan fasilitas. Teknik ini mudah digunakan serta mudah untuk dipahami oleh pimpinan, di mana ketika ada kenaikan harga pada salah satu item dari kelompok alokasi anggaran tersebut, maka pimpinan dapat memahami mengapa anggaran untuk item tersebut dinaikkan. Contoh, harga buku naik 10%, maka pimpinan akan memahami alasan menaikkan anggaran sebesar kenaikan harga tersebut atau lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. B. Teknik lump sum. Pada teknik ini, perpustakaan dapat menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan dari perpustakaan berdasarkan anggaran yang tersedia. Jadi, perpustakaan memiliki kebebasan untuk menyusun anggaran dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. 3. Teknik formula budget. Pembuatan anggaran ditentukan berdasarkan standar dengan cara setiap pustaka tersedia N rupiah, maka pustakawan akan menghitung jumlah pustaka dikalikan dengan N rupiah untuk pengadaan koleksi. 4. Teknik performance budgeting. Teknik ini dikenal juga dengan activity budgeting dan functional budgeting, yaitu penganggaran kinerja berdasarkan biaya untuk kerja serta kegiatan, menekankan pada efisiensi pekerjaan. 5. Teknik program budgeting. Teknik ini menyangkut kegiatan organisasi dengan mengabaikan pengeluaran per butir atau per barang. 6. Teknik planning programming budgeting system PBBS. Teknik yang menggabungkan unsur-unsur terbaik dari programe budgeting dan performa budgeting. Alokasi anggaran. Pada sebuah perpustakaan tidaklah sama, karena tergantung pada sifat, besar, kecil, serta jenis masing-masing perpustakaan. Anggaran perpustakaan perguruan tinggi tentu lebih besar dibanding dengan anggaran perpustakaan sekolah, karena perpustakaan perguruan tinggi melayani pustaka yang lebih banyak jumlahnya sehingga kebutuhannya pun juga lebih besar. Penggunaan anggaran perpustakaan pada umumnya dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu 1. Operasional perpustakaan, 2. Pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, 3. Pemeliharaan bahan pustaka, 4. Penyebaran informasi, 5. Pemasaran dan farmasi jasa pemustaka, 6. Pengadaan alat kantor, 7. Perbaikan dan perawatan alat, 8. Perbaikan dan perawatan gedung atau ruangan, 9. Perjalanan dinas. Berikut
Persentase dari alokasi anggaran perpustakaan perguruan tinggi untuk item yang telah disebutkan sebelumnya. Biaya penyediaan atau pemeliharaan 4%, pengeluaran lain 5%, pengadaan bahan pustaka 40%, biaya gaji pegawai 50%. 7. Perencanaan penggunaan dana dalam perpustakaan. Dalam sebuah lembaga baik formal maupun non-formal, pengguna dana dan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting. Mailina menjelaskan bahwa pembiayaan adalah unsur utama untuk menjalankan suatu perpustakaan. Tanpa biaya perpustakaan tidak mungkin berjalan dengan sempurna, meskipun sistemnya bagus dan perpustakaannya bermutu. Setiap perpustakaan harus membuat rencana anggaran dan mengajukannya kepada lembaga induknya atau lembaga lain yang berkewajiban memberikan anggaran untuk perpustakaan. Setelah anggaran tersedia, lalu yang harus diperhatikan ialah bagaimana mendaya gunakan dengan sebaik dan sefisien mungkin. Oleh karena itu, agar sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik, diperlukan beberapa persyaratan antara lain: 1. Perencanaan kebutuhan yang jelas, 2. Sistem manajemen keuangan yang baik, 3. Prosedur penggunaan yang jelas, 4. Pengelolaan yang ahli dan berpengalaman, 5. Mekanisme pengawasan yang jelas, baik dari atasan maupun dari unsur luar agar semua prosedur keuangan dijalankan dengan teratur. 8. Dasar hukum sumber anggaran perpustakaan. Dasar hukum anggaran perpustakaan. Dasar hukum anggaran perpustakaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2012. Penjelasan dari dasar hukum anggaran perpustakaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada bagian 10, yaitu Pasal 39. 1. Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Pasal 40. 1. Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. 2. Pendanaan perpustakaan bersumber dari A. APBN dan APBD, B. Sebagian anggaran pendidikan, C. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, D. Kerjasama yang saling menguntungkan, E. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat, F. Hasil usaha atau jasa perpustakaan, G. Sumber lain yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 41, pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, dan bertanggung jawab. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 6. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 83 Ayat 6 dijelaskan bahwa perpustakaan diharuskan mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76
mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, disebutkan bahwa sekolah diharuskan menyediakan dana sebesar 5% dari dana BOS yang diterima sekolah untuk keperluan perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. Menurut Johnson, bahwa perpustakaan yang berjalan tanpa memiliki kebijakan pengembangan koleksi sama seperti menjalankan sebuah organisasi tanpa adanya rencana ke depan. Artinya, jika sebuah organisasi berjalan tanpa rencana, maka setiap kegiatan yang akan dilakukan tidak dapat berjalan dengan terarah. Kolyubi menjelaskan agar kebijakan pengembangan koleksi dapat dilaksanakan secara terarah, kebijakan pengembangan koleksi harus disusun secara tertulis. Tanpa adanya kebijakan tertulis, kesalahpahaman akan terjadi antara satu staf dengan staf yang lainnya, sehingga pengembangan koleksi ke arah koleksi yang mutakhir dan relevan tidak akan terpenuhi. Setiap perpustakaan tentu memiliki kebijakan pengembangan koleksi yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Darmono, bahwa kebijakan pengembangan koleksi antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain isinya akan berbeda-beda. Perbedaan ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan, suasana dan lingkungan pendidikan, keadaan penerbitan, kebiasaan pemakai, sikap masyarakat, serta faktor-faktor lain yang bersifat lokal. Sehubungan dengan berbagai faktor tadi, sehingga kesamaan standar untuk pengembangan koleksi perpustakaan akan sulit untuk dirumuskan. Masing-masing perpustakaan akan memiliki kebijakan pengembangan koleksi yang berbeda-beda, sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi pengembangan kebijakan koleksi. Satu, fungsi perencanaan kebijakan ialah perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai dana. 2. Fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pimpinan, badan induk, para penyandang dana, staf badan induk, dan lain-lain. 3. Fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Sedangkan menurut Kolyubi, fungsi kebijakan pengembangan koleksi ialah 1. Menjelaskan cakupan koleksi yang telah ada rencana pengembangan selanjutnya. 2. Memberi deskripsi yang sistematis. 3. Menjadi pedoman bagi para pustakawan. 4. Menjadi standar atau tolak ukur menilai sejauh mana sasaran pengembangan koleksi telah tercapai. 5. Sebagai sumber informasi dan panduan bagi staf yang baru. 6. Memperlancar koordinasi antar anggota staf. 7. Memperlancar kerjasama antar pustakawan. 8. Membantu menjaga kontinuitas. 9. Membantu pustakawan menghadapi pengaduan. 10. Mengurangi pengaruh selektor. 11. Membantu mempertanggungjawabkan alokasi anggaran. 12. Menjadi sarana komunikasi. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah manajemen koleksi adalah suatu istilah yang mewakili proses perencanaan suatu koleksi perpustakaan atau lembaga informasi yang mencakup seluruh proses pengelolaan dalam mencapai target koleksi dari organisasi.
Kebijakan anggaran manajemen koleksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan sumber dana yang berhubungan dengan koleksi perpustakaan. Perpustakaan mendapat beberapa sumber keuangan yang dapat diperoleh sebagai sumber anggaran dari pihak atas, iuran, dan sumbangan. Teknik yang dapat digunakan untuk membuat anggaran perpustakaan yaitu teknik line item, lump sum, formula budgeting, program budgeting, performance budgeting, dan PPBS. Fungsi kebijakan pengembangan koleksi adalah sebagai sarana komunikasi untuk memberitahu para pemakai, administrator, dewan pembina, dan pihak lain atau cangkupan dan ciri-ciri koleksi yang telah ada, serta rencana untuk pengembangan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar dengan format kelas, NIM, dan nama. Sekian, terima kasih.